kasih atas kehadirannya di FMB 9. Dan kita akan membahasnya di dalam Forum Merdeka Barat 9. Di Forum Merdeka Barat 9. Informasi akurat, data valid, dan narasumber terpercaya. Komunikasi pemerintah dan komunikasi negara telah berubah sejalan dengan perubahan era. Perubahan era dari era sebelumnya ke era reformasi, kita mengubah bentuk arah komunikasi dari komunikasi sentralistik ke komunikasi decentralized. Diberikan komunikasi ke sektor-sektor, di mana Kominfo perannya menindaklanjuti dan mengorkestrasi serta menyiapkan ruang desentralisasi komunikasi publik. Forum Merdeka Barat 9 atau FMB 9 adalah forum dialog yang menghadirkan perwakilan pemerintah, lembaga hingga profesional di bidangnya dalam mengupas tuntas isu-isu kebijakan dan program pemerintah. Forum ini juga mengklarifikasi berbagai informasi sehingga masyarakat dan media mendapatkan informasi cepat, akurat, dari narasumber terpercaya. Kominfo dan media adalah mitra yang erat. Dengan adanya metamorfosis digitalisasi media dalam mencari informasi, FMB 9 juga menghadirkan diskusi hingga video edukasi yang semakin mudah diakses dalam berbagai platform. topiknya adalah negara kita sekarang ini betul melangkah maju. Ini memang Halo selamat siang, saya Putri Ayu Ningtyas kembali menyapa Anda dalam Forum Merdeka Barat 9. Kementerian Kesehatan melaporkan kasus gagal ginjal akut misterius di Indonesia mencapai lebih dari angka 324 kasus yang tersebar di 27 provinsi. Dari jumlah ini, 199 pasien meninggal dunia. Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa sekarang ini kasus gagal ginjal akut misterius telah menurun drastis. Beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran terkait pemberhentian sementara penggunaan dan penjualan obat sirup. Hal ini menyusul adanya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak yang diduga berasal dari cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang ada pada zat pelarut di dalam obat sirup. Pemerintah juga telah menarik peredaran beberapa obat sirup yang terbukti mengandung cemaran EG, DEG di atas ambang batas aman. Kementerian Kesehatan terus menekankan dan terus berupaya menekan kasus baru gagal ginjal akut pada anak sampai pada level 0, Dinas Kesehatan Provinsi hingga Kabupaten Kota diminta melakukan pengawasan ketat pemberian obat oleh apotek dan tenaga kesehatan di wilayahnya masing-masing. Dan merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak juga melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pelaksana pengawasan obat. BPOM berupaya keras menguak pelanggaran dalam proses pembuatan obat dengan kandungan EG dan DEG di atas batas penggunaan yang diizinkan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukita
Sugito mengungkapkan hasil pengawasannya terhadap 5 perusahaan farmasi yang kini sedang diproses secara hukum di kepolisian. Lalu sejauh apa perkembangan penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak saat ini? Kami akan bahas selengkapnya di FMB 9 hari ini dalam tema perkembangan penelitian obat mengandung EG dan DEG pada kasus gagal ginjal akut. Saya juga menyapa teman-teman dari media yang juga sudah bergabung. Jika Anda ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dan nanti akan kami bacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Dan sebagai sebuah perspektif sebelum kita memulai dialog pada siang hari ini, kita saksikan terlebih dulu informasi berikut ini. Gagal ginjal akut diketahui menyerang anak dengan usia 6 bulan hingga 18 tahun. Balita diketahui paling banyak mengalami gagal ginjal akut dengan gejala awal berupa infeksi saluran cerna dan gejala ISPA. Adapun gejala khas dari balita yang mengidap gagal ginjal akut adalah jumlah air seni yang semakin berkurang dan bahkan tidak bisa buang air kecil atau BAK sama sekali. Jika hal itu sudah terjadi, maka balita tersebut harus segera mendapatkan pelayanan medis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Jadi berdasarkan rilis dari WHO, adanya zat kimia di pasien, bukti biopsi yang menunjukkan kerusakan ginjalnya karena zat kimia ini, dan keempat, adanya zat kimia ini di obat-obatan yang ada di rumah pasien, kita menyimpulkan bahwa benar penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran atau impurities dari pelarut ini. Sejak diberhentikan peredaran obat-obatan kimia yang diduga tercemar tersebut, terjadi penurunan drastis pasien baru yang masuk rumah sakit. Berdasar keputusan Menteri Kesehatan tentang petunjuk penggunaan obat sediaan cair atau sirop pada anak tanggal 24 Oktober 2022, 156 obat cair dapat digunakan kembali di masyarakat. Tadi pesan Pak Presiden sangat jelas sekali untuk sangat berhati-hati ya. Jadi kami Badan POM juga dalam menguji, sampling dan menguji obat-obatan ini akan sangat berhati-hati sekali. Dan saya kira nama-nama obat yang sudah kami sampaikan kemarin dan kemarin sudah diserahkan juga oleh Pak Menkes, nanti akan secara resmi Pak Menkes akan mengeluarkan surat edaran atau peraturan Pak Menteri Kesehatan untuk list dari obat-obat tersebut. Saya kira jenis obatnya pun juga tadi hasil dari kesimpulan pertemuan ratas tadi ya Pak ya, mungkin fokus pada obat-obatan yang tidak mengandung solvent 4 jenis solvent itu yang bisa mengandung impurities ethylene glycol dan diethyl glycol. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan 4 November 2022 pukul 14, terdapat 323 kasus gagal ginjal akut yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Penanganan gagal ginjal akut tersebut, pasien diberikan injeksi Femopizol 87% dan telah didistribusikan ke fasilitas layanan kesehatan di 17 rumah sakit di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah meminta agar orang tua yang memiliki anak dengan gejala air seni yang berkurang atau tidak bisa buang air kecil atau BAK sama sekali untuk waspada dan segera membawa pasien ke rumah sakit. Orang tua juga diminta agar selalu aktif memantau jumlah dan warna urin anak serta memastikan anak mendapatkan cukup air minum. Dan sesuai tema hari ini yaitu perkembangan penelitian obat mengandung EG dan DEG pada kasus gagal ginjal akut, sudah bergabung melalui sambungan Zoom dua narasumber dalam FMB 9 siang hari ini. Saya sapa dulu yang pertama Ibu Togi Junis Hutajulu, PLT Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu Putri, Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda. Saya sapa juga Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Syahril, selamat siang. Selamat siang Mbak Putri, Mbak Togi, salam sehat semua. Salam sehat Bapak, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Saya ingin ke Pak Syahril dulu, saya ingin mendapatkan insight atau informasi terbaru, perkembangan terbaru dari Kementerian Kesehatan, penanganannya berkaitan dengan kasus gagal ginjal akut pada anak. Sejauh ini seperti apa Pak Syahril? Ya, terima kasih. Atas kesempatan ini kami informasikan kita sangat bersyukur bahwasanya sejak 2 minggu yang lalu sampai sekarang tidak ada lagi penambahan kasus ya.
Jadi total ada 324 kasus tercatat di kita dan dari 27 provinsi, ya. Dan saat ini yang masih dirawat tinggal 11 orang. Dan ini merupakan upaya bersama di mana angka penambahan tidak ada dan juga tidak ada angka kematian lagi. Yang ada adalah angka kesembuhan. Nah, itu update terakhir dan saja kita berharap yang masih dirawat ada 11 orang, terutama di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini dapat pulih dan sembuh kembali setelah juga diberikan obat penawar Pomepizol yang sudah kita datangkan, ya. Pak Syahril, apakah Kementerian Kesehatan juga memantau adik-adik kita yang kemudian sudah pulang ke rumah, kemudian dilihat perkembangannya secara periodik gitu Pak Syahril? Oh iya, jadi setelah dia pulang ke rumah maka Dinas Kesehatan setempat itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan. Ya, pemantauan kepada pasien-pasien yang pulang, yang walaupun tidak akan sebut tetap harus kontrol untuk melihat perkembangan atau kemungkinan ada suatu efek-efek atau masalah-masalah kesehatan selanjutnya. Itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ya, dilakukan Dinas Kesehatan dan tentu saja dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan begitu ya Pak Syahril ya? Baik, betul. Baik. Saya ke Ibu Togi sekarang. Ibu Togi, bagaimanapun ketika kasus ini mencuat, kemudian semua perhatian jatuh kepada BPOM. Di sini sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan, sejauh ini temuan dan tindakan dan perkembangan proses yang sedang diambil BPOM saat ini apa, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi semenjak kejadian pada awal ya di Oktober kita ketahui 20 Oktober ya, walaupun kita mengetahui dari tanggal 7 Oktober semenjak Gambia dan kemudian kita mendapatkan informasi juga dari Kementerian Kesehatan, kita langsung melakukan investigasi dan penelusuran terhadap obat-obat yang digunakan oleh pasien. Nah, kemudian kita melakukan juga sampling, kemudian sampling dari obat-obat itu, kemudian testing, dan dari situ kita bisa menetapkan obat-obat mana yang tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian itu kita lanjutkan dengan pemberian siaran pers atau konferensi pers yang hingga kini sebenarnya sudah dilakukan sebanyak 11 kali. Kemudian selain itu kami juga melakukan intensifikasi surveillance mutu produk. Nah, itu kita trace back karena kita udah tahu siapa produsennya, siapa sarana distribusi, kita kembali lagi kita ambil produk-produknya itu. Kemudian kegiatan yang ketiga apa yang dilakukan ini ada kita melakukan verifikasi. Kita langsung pada tanggal 16 Oktober kita meminta industri farmasi untuk melaporkan kepada Badan POM hasil uji bahan bakunya secara mandiri. Dan yang belum melakukan juga harus melaporkan. Kemudian juga ada beberapa persyaratan yang harus disampaikan kepada kami supaya kami bisa memastikan dan juga meredakan dan obat-obat apa yang aman yang akhirnya nanti dapat digunakan pada masyarakat. Nah, kemudian kami juga melakukan pengawasan tentunya ke sarana distribusi, sarana produksi. Dari situlah kita bisa dan juga produknya yang beredar di masyarakat tadi sudah dikatakan bahwa produk-produk yang digunakan pasien akhirnya kita bisa menetapkan produknya, kemudian industri farmasinya. Hingga kini ada 5 industri farmasi yang kita simpulkan melakukan pelanggaran dan sudah diambil sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat CPOB dan kemudian dilanjutkan pencabutan izin edar untuk obat-obat sirup yang diproduksi oleh 5 industri farmasi tersebut. Kemudian juga sarana distribusinya kita juga sudah melakukan pencabutan terhadap 2 sarana distribusi berupa sertifikat CPOB. Kemudian kami juga tetap melakukan, karena kita ingin mengetahui secara pasti, analisa kausalitas bersama dengan expert tentunya, dan juga dengan IDAI dan IDI dan expert-expert lainnya. Nah, yang paling akhir yang kita lakukan adalah kami sudah melakukan, sebenarnya ini juga hampir setiap 2 hari atau 3 hari kita melakukan preskon atau siaran pers di website, tentunya kita upload dan juga di media-media sosial sudah 11 kali. Dan kalau tadi ditanyakan apa yang terakhir, pada tanggal 17 November kemarin
kami sudah mengumumkan apa saja yang sudah dilakukan dan update progres dari regulatory action atau tindak lanjut yang dilakukan, termasuk dari hasil verifikasi produk-produk yang aman, yang sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan keamanan dan mutu. Dan hingga akhirnya kami sudah merilis 126 produk ya yang aman dan berkualitas dari 15 industri farmasi. Selain juga kita juga merilis pada lampiran 1, tapi lampiran 2, lampiran 1 adalah 169 produk ya yang tidak mengandung 4 solvent, 168 yang tidak mengandung solvent. 4 solvent itu yaitu propylen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserol. Sehingga kalau kemarin kami juga rasanya merasa sedih kalau mendengar ada misalnya kumpulan ibu-ibu, aduh anak saya dikasih apa ya, obat apa, karena anak saya nggak bisa menggunakan puyer. Nah sekarang sudah tersedia obat demam yang drops ya. Mari dengan kelulusan dari produk-produk itu, kemudian juga obat batuk apa ya, ada bapak-bapak yang menanyakan, maksud saya orang dewasa dan sebagainya. Kita membaca dari Instagram yang dimiliki Badan POM bahwa betapa mereka menunggu obat-obat yang dibutuhkan. Nah tugas Badan POM adalah untuk memastikan bahwa obat yang dirilis ini adalah aman dan berkualitas dan aman sehingga bisa digunakan sesuai dengan tujuan pengobatannya. Mungkin itu saja Mbak Putri. Terima kasih. Baik. Ibu Togi, saya ingin menajamkan lagi berkaitan dengan sudah ada 5 industri farmasi atau 5 perusahaan farmasi yang memang sudah dikeluarkan hasil pengawasannya oleh BPOM dan saat ini sedang diproses secara hukum. Tapi pada saat proses ini berlangsung di BPOM itu mengapa bisa sampai ke kesimpulan dan menunjuk 5 perusahaan farmasi ini yang melakukan kesalahan? Ya, jadi memang kami kan sudah mendapatkan informasi dan data produk-produk yang digunakan pasien dari Kementerian Kesehatan. Selain kami juga melakukan surveillance mutu. Nah dari situ surveillance mutu terkait dengan produk-produk ya yang digunakan itu. Terus kemudian kami melakukan pengujian di lab kami, pusat pengujian obat dan makanan. Dari situ kita memperoleh bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh 5 produsen obat ini memang memiliki kandungan cemaran yang ambangnya luar biasa ya, ada sampai 400 kali sampai sekitar 700 kali. Dan oleh sebab itu dengan kesalahan itu, dengan pelanggaran itu, akhirnya kita memberikan sanksi administratif. Kita cabut sertifikat cara pembuatan obat yang baik dan kita juga cabut izin edarnya. Nah dari situ kemudian diambil tindak lanjut melalui tindakan penindakan yang selanjutnya akan dilakukan pro justisia. Ya. Jadi hingga saat ini memang sudah berlanjut, sudah ada dari 2 industri farmasi yang ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan yang lainnya sedang berproses. Ya. Kemudian demikian juga distributor yang terkait, yaitu pedagang besar farmasi, ada 2 juga yang telah kita cabut sertifikat CDUB-nya. Karena mereka mensuplai bahan baku yang tidak memenuhi syarat. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat juga para hadirin bahwa kita ternyata setelah menelusuri, kita melihat ada supplier kimia yang ternyata mengoplos, bahkan menggantikan, memalsukan bahan baku yang digunakan akhirnya oleh industri farmasi, sehingga akhirnya produknya itu tidak memenuhi syarat yang tadi saya katakan, bahwa cemaran EG dan DEG-nya jauh di atas ambang. Nah ini dari berdasarkan itu kita melakukan tadi sanksi administratif dan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan 36/2009 itu bisa dilakukan tuntutan atau sanksi pidana.
dan sekarang sedang berproses. Ya, baik. Sekarang prosesnya sedang berlangsung, tapi sekarang saya ke Pak Syahril lagi. Sedikit menarik ke belakang sebenarnya Pak Syahril. Masih banyak sebenarnya publik yang kembali bertanya-tanya. Karena bagaimanapun masyarakat, anak-anak kita mungkin sudah lama mengonsumsi obat-obatan sirup ya. Dan pertanyaannya sama, tapi mengapa kemudian muncul kasus ini sekarang? Begitu Pak Syahril. Ya, terima kasih. Memang betul ya. Jadi sebetulnya gagal ginjal akut ini kan sudah sering ya di Indonesia, walaupun kasusnya jarang ya. Ya, artinya dari bulan Januari, Februari ada 1, 2, 3. Tapi baru mencuat itu di bulan Agustus pertengahan akhir. Ya. Kita kaget dengan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa baru muncul sekarang? Memang tadi setelah diselidiki adalah kemungkinan adanya cemaran atau impurities dari pelarut tadi ya, ada 4 pelarut yang disebutkan oleh Mbak Togi, yang itu nilainya ambang batasnya jauh lebih tinggi dan itu menyebabkan suatu kerusakan ginjal ya, dengan menyebabkan yang disebut dengan ethylene glycol maupun ethylene glycol. Nah tentu saja ini menjadi penyelidikan kita bersama, kenapa kok impurities ini atau pencemaran ini baru terjadi di bulan Juli atau akhir Agustus ya, dan tentu saja ini menjadi pertanyaan kita semuanya. Sebenarnya kalau misalnya sekarang melihat bisa sampai 324 kasus betul ya Pak yang terbaru dan sudah 2 pekan terakhir tidak ada penambahan kasus ya. Saya ke Bu Togi sekarang. Sebenarnya Bu Togi bisa menyebar sampai sejauh 27 provinsi. Itu sebenarnya bagaimana sistem pengawasan BPOM di daerah-daerah Bu Togi? Sesolid apa sebenarnya sistemnya? Ya, baik. Kalau ditanyakan kesulitannya, kita tahu Indonesia ini adalah negara yang sangat luas ya, geografisnya kita adalah kepulauan. Nah, kita juga bersyukur ya bahwa kami di pusat, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, kita memiliki UPT, Unit Pelaksana Teknis, di daerah ya, di 34 provinsi, dan untuk level kabupaten kota kita mempunyai 39 kantor. Kita sebut sebagai Loka BPOM. Nah, pengawasan ini memang dilakukan secara keseluruhan. Tapi tadi dikatakan bahwa kenapa bisa obat ini kasusnya bisa ditemukan di banyak provinsi. Karena memang obat ini kan menyebar ya. Apalagi kalau obat memang dalam hal ini dipakai dalam suatu sistem program kesehatan misalnya. Nah ini pasti akan penyebarannya luas sekali di wilayah Indonesia. Nah oleh sebab itu memang kedepannya ini kita tentu berharap bahwa peningkatan pengawasan ini bisa diperkuat ya. Tentu Badan POM juga bisa diperkuat. Walaupun sebenarnya sebagaimana instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 itu dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, ada 10 kementerian dan lembaga beserta pemerintah daerah yang bertugas dalam rangka pengawasan obat dan makanan dengan koordinatornya adalah BPOM. Ini untuk fungsi pengawasan obat dan makanan. Jadi mungkin ini yang harus direvitalisasi, ya mungkin kegiatan ini, dan di samping itu kami tentunya mendapatkan mandat itu harus dijalankan dengan baik. Perkuatan inilah yang memang perlu dilakukan secara terus-menerus, dan kami sudah mengidentifikasi beberapa hal yang bisa kita perbaiki ya dalam hal ini, termasuk diantaranya perkuatan sebagai dasar hukum. Jadi dalam hal ini kita sedang berupaya untuk kembali lagi, karena sudah semenjak 2005 kita Badan POM meminta untuk memiliki dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan dalam rangka menjamin obat itu aman, berkhasiat, dan bermutu, dalam rangka mencegah risiko produk yang diperoleh oleh masyarakat melalui produk tersebut.
Jadi kira-kira seperti itu Mbak Putri. Baik. Saya ke Pak Syahril sekarang. Pak Syahril, bagaimana dengan Kementerian Kesehatan dengan sistem pemantauan dan pelaporan yang dimiliki Kementerian Kesehatan? Apakah tidak bisa lebih cepat lagi sebenarnya mendeteksi kasus gagal ginjal akut pada anak ini? Ya, Pak Syahril masih di mute, Bapak. Oke. Ya. Jadi menjawab sedikit pertanyaan yang di awal tadi ya Mbak Putri, kenapa kok baru sekarang? Memang sebetulnya 4 zat pelarut itu tidak masalah sebetulnya ya Mbak Togi ya, itu bisa karena selamanya digunakan. Hanya saja pada saat bulan Agustus akhir itu mungkin cemaran itu mulai nampak dan jauh dari batas itu ya. Nah sekarang bagaimana kemarin itu kita menganggap ini misterius karena kita kaget juga kan, tidak ada suatu pengalaman sebelumnya. Tapi dengan cepat kita kerjasama dengan IDAI, kemudian ID, kemudian para asosiasi yang lain, profesi kedokteran, itu kita menemukan menyisir semua kemungkinan-kemungkinan itu. Nah pengalaman ini kita menjadikan kita suatu respon cepat akan kita lakukan ke depan hal-hal yang memang tidak diduga sebelumnya. Nah tentu saja dengan sistem saat ini ada Puskesmas, ada Dinas Kesehatan, ada Asosiasi Dokter Anak Indonesia atau IDAI, itu akan menjadi pengalaman benar bagi kita, bukan hanya karena obat, tapi semua penyakit yang memang akan menambah kasus dan juga menyebabkan kematian yang cukup banyak bagi masyarakat ya. Pak Syahril, sebenarnya sejauh ini bagaimana koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan BPOM berkaitan penanganan kasus ini? Ya, saya kira ini sudah sangat jelas ya, bagaimana tupoksi Kementerian Kesehatan, bagaimana Badan POM. Jadi begitu kita menduga adanya cemaran di etil glikol dan etilen glikol itu, kita sudah bekerja sama dengan BPOM. Karena yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau memeriksa secara kuantitatif itu Badan POM. Dan Badan POM lah yang akan mengumumkan mana obat-obat yang memang aman, mana obat-obat yang memang tidak boleh karena sudah mengandung cemaran tadi. Jadi Kementerian Kesehatan hanya menyampaikan suatu data. Sebagai contoh, kita dengan gerakan cepat melakukan surveillance namanya, epidemiologi ke seluruh pasien-pasien ke rumahnya untuk melihat obat-obat apa yang dikonsumsi oleh mereka. Dan ternyata ketemu itu, ada 120-an obat dan akhirnya kita serahkan ke Badan POM bahwasanya itu loh obat-obat yang diduga mengandung cemaran tadi. Ternyata betul kan, dari sekian itu hampir 70% ya Mbak Togi ya, itu ditemukan dan ini menjadi pegangan bagi kita untuk obat itu jangan dipakai dulu ya. Iya, dan itu kemudian juga sudah disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat ya Pak Syahril oleh BPOM dan juga Kementerian Kesehatan. Tapi Bu Togi, saya melihat masih banyak pertanyaan nih, tadi Bu Togi sempat menyinggung BPOM memantau media sosial BPOM. Ada juga pertanyaan di media sosial BPOM yang menanyakan mengapa kemudian, yang mungkin ini pertanyaan orang awam seperti saya juga bertanya yang sama, mengapa kemudian ada obat yang dikatakan tidak memenuhi standar tapi lolos gitu? Ya, sebelum menjawab ini boleh ya tadi kami menambahkan. Silakan Ibu, silakan. Kenapa baru sekarang ada gitu ya? Kita juga kan kita ya terus terang di Badan POM juga pastinya tidak berharap hal ini terjadi, kita juga semua shock. Nah kemudian dengan hal ini setelah tadi yang disebutkan kami bahwa kita melakukan penelusuran, kita melakukan pengujian, kita melakukan sampling, kita melakukan traceback dan sebagainya, kita juga menanyakan kepada para industri ini, para produsen ini, kenapa? Nah memang saat tertentu waktu itu memang kemarin kan ada pandemi, produksi juga untuk bahan baku itu, bahan tambahan ya dalam hal ini kan XPN, propilen glikol, polyethylene glikol itu jumlahnya menurun. Nah adanya kelangkaan itulah yang digunakan kesempatan oleh supplier itu. Nah masalahnya ya tadi ini kita kembali kepada pertanyaan berikutnya, kenapa ada produk yang TPS atau tidak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat. Nah
Karena sebenarnya Badan POM ini kan sama dengan otoritas regulatori obat di seluruh dunia, apa itu apa FDA, US FDA, atau Inggris atau EMA, European Medicine Authority ya, itu semuanya sebenarnya kita melakukan code of practice atau code of conduct-nya sama saja. Iya. Dan kita menggunakan standar yang sama, jadi bisnis prosesnya sama. Ya, jadi kita melakukan oversight atau pengawasan sepanjang produk life cycle, baik itu pre-market maupun post-market. Di pre-market kita melakukan pencegahan dengan menerbitkan regulasi dan standar. Yeah. Kita bekerja berdasarkan regulasi, makanya kita disebutnya sebagai otoritas regulatori. Jadi kita berbasiskan regulasi dan standar dalam melaksanakan tugas tersebut. Yeah. Nah, tapi seperti ini dan kita akan mereview, mengevaluasi semua yang akan disubmit pada saat peredarannya, termasuk juga fasilitasnya yang diproduksi, kita pastikan sudah memenuhi good manufacturing practice. Nah, kemudian akhirnya kita kasih izin edar. Waktu yang disampaikan itu memang memenuhi standar, tetapi untuk setelah dia berproduksi, dia punya kewajiban. Jadi sebenarnya ada shared responsibility dari industri farmasi dan juga kita sebagai regulatornya. Nah, di dalam itu ketentuannya sudah jelas. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 6 Tahun 1999, di Undang-Undang Kesehatan 36, kemudian peraturan-peraturan lainnya, bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 5 tahun 2021. Jelas kewajiban industri farmasi adalah untuk memastikan obat yang diproduksi dan kemudian yang diedarkan menjadi keamanan dan khasiat dan mutunya itu adalah tanggung jawab mereka. Yeah. Karena dari hari ke hari produksi ini kan berjalan terus. Betul. Bisa aja 2 batch, 3 batch, 4 batch. Kita tidak mungkin akan melihat tiap hari produksi mereka, tapi semuanya sudah ada ketentuan dalam produksi, misalnya standar CTOB, Good Manufacturing Practice, atau bahasa Indonesia cara pembuatan obat yang baik. Di situ disebutkan apabila mendapatkan bahan baku, baik itu bahan aktif maupun bahan tambahan untuk membuat obat atau memformulasi obat, itu harus dilakukan pengujian untuk memastikan mutunya. Nah, dari yang kita lihat di industri farmasi itu kita minta datanya, kita turun ke lapangan. Nah, pada batch-batch tertentu yang tadi dikatakan kami langka, kami nggak dapat, kami baru mengubah supplier dan sebagainya, itu ternyata mereka tidak melakukan pengujian. Nah, inilah yang akhirnya kalau tadi kita kembalikan pada pertanyaan sebelumnya, bisa saja terjadi produksi itu tidak memenuhi syarat, walaupun sudah diberikan izin edar. Ya, jadi misalnya kami juga sebenarnya setelah post approval, ya setelah mendapatkan izin edar, kami juga datang. Kita melakukan surveillance ke sarana. Tetapi kita tidak bisa 365 hari di situ di 234 sarana produksi, gitu ya. Itu menjadi tanggung jawab dari produsen itu. Nah, oleh sebab itu, kalau tiba-tiba kita datang hari ini melakukan audit 3 atau 4 hari, 2 minggu lagi atau 2 bulan lagi dia melakukan penggantian bahan baku, tanpa minta persetujuan dari Badan POM, itu sebenarnya itu sudah melakukan pelanggaran juga. Jadi bisa terjadi seperti itu, makanya ada produk TMS dengan menggantikan bahan bakunya, termasuk bahan eksibien. Bisa juga dalam prosesnya, bisa juga yang lain ya. Nah, oleh sebab itu industri farmasi tahu, kita sangat tahu bahwa produksi obat itu atau apapun yang terkait obat itu highly regulated, banyak sekali standar, banyak sekali regulasinya. Nah, itu yang harus dipatuhi oleh industri farmasi. Kalau tidak, tentunya mereka harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kira-kira gitu, Mbak? Ya, Bu Togi, kalau misalnya dilihat tadi seperti penjelasannya Bu Togi yang cukup sangat komprehensif, tapi artinya kita bisa melihat sebenarnya ada loophole ya, ada jeda atau ada lubang yang mungkin kemudian dimanfaatkan oleh mereka para pelaku industri farmasi yang tidak bertanggung jawab.
Lalu setelah adanya kasus ini Bu Togi, apakah ada perbaikan sistem? Apakah BPOM kemudian menyiapkan perbaikan sistem yang nanti kemudian akan diajukan kepada pemerintah supaya jelas dalam turunannya berupa peraturan perundang-undangan atau bagaimana? Ya, pertama-tama tentunya sebagaimana tadi kami sampaikan, kita ingin mempunyai dasar hukum yang kuat. Kalau di US FDA punya draft act, terus kemudian punya peraturan di bawahnya Code of Federal Regulation dan sebagainya, dan diatur secara detail, kita juga karena melakukan bukan hanya pengawasan, namun juga penindakan. Nah, kewenangan itu yang sebenarnya harusnya diatur dalam regulasi itu ya, dalam dasar hukum yang kita harapkan dalam rangka perkuatan Badan POM. Kemudian juga tentunya kelembagaan, baik itu SDM, karena kita ini adalah dalam rangka melindungi 270 atau 280 juta masyarakat. Mungkin bisa dibandingkan dengan bagaimana di negara-negara lain. Tetapi secara bisnis proses atau apapun, kita juga sebetulnya sudah melihat ada celah-celah. Misalnya, mungkin sudah diketahui bahwa selama ini bahan baku itu tidak melalui Badan POM untuk importasinya. Jadi kita punya sistem pengawasan namanya seluruh bahan baku. Selama ini hanya untuk bahan aktif harus melalui SKI. SKI itu adalah surat keterangan impor supaya disetujui oleh bea cukai. Nah, ini sayangnya bukan melalui kami. Akhirnya penggusurannya jadi setengah-setengah dan itu harus effortnya lebih besar. Kemudian juga yang kita lihat misalnya yang saya ketahui adalah standar farmakope yang memang di dalam undang kesehatan disebutkan standar mutu untuk suatu produk adalah harus industri farmasi memenuhi standar mutu di dalam farmakope Indonesia atau farmakope lainnya di dunia, mau US farmakope atau mau European farmakope dan sebagainya. Kalau tidak ada di farmakope Indonesia, sayangnya untuk produk-produk sirup ini, sediaan jadi ini belum ada standarnya. Terus yang ketiga lagi, kita di Badan POM sebenarnya sudah punya namanya Pusat Pharmacovigilance. Nah, kemarin kami sudah melakukan semacam advokasi juga kepada IDI. Kalau mendengarkan cerita bahwa sebenarnya dari bulan Januari sudah ada kasus, bulan Maret ada, April, Mei, dan kemudian meningkat. Sayangnya itu di dalam pusat PV kita apabila ada kejadian efek samping obat tidak ada laporan sama sekali. Nah, sebab itu kita ingin merevitalisasi pusat farmakovigilance itu apapun yang terjadi kejadian efek samping obat, ya walaupun tidak diketahui atau kejadian tidak diinginkan KTB itu dilaporkan kepada kami sehingga memang kasus ini tidak lebih meluas atau jumlahnya tidak lebih banyak. Jadi ada semacam mitigasi dan ini sudah diterapkan di seluruh dunia. Mungkin ini adalah pembelajaran yang memang harus menjadi perbaikan bagi kita semua. Baik. Apakah Kementerian Kesehatan juga melihat hal yang sama, Pak Syahril, atau Kementerian Kesehatan memiliki pendekatan yang lain untuk memastikan kasus seperti ini tidak terulang kembali, Pak Syahril? Ya, jadi Kementerian Kesehatan dengan topoksi yang sangat jelas, yaitu satu fasilitas pelayanan kesehatan, yang kedua tenaga kesehatan. Jadi kita bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, termasuk farmasi, itu bagaimana betul-betul mengetahui obat-obatan tersebut. Nah, tentu saja antara masyarakat dan dokter juga harus bisa melihat, pokoknya anak-anak itu sangat jelas. Jadi obat ini mengandung apa, indikasinya apa, dan cara minumnya apa, dan juga ada tulisan expirednya. Nah, ini menjadi pegangan utama bagi kita semua agar hati-hati di dalam memberikan obat dan meminum obat. Nah, tentu saja kepedulian masyarakat juga penting. Kami ingin sampaikan bahwasanya obat ini apapun bisa menyebabkan suatu reaksi yang bisa saja tidak kita inginkan atau efek samping. Nah, tentu saja sebelum dia meminum obat, nah, para apoteker atau farmasi itu betul-betul menjelaskan. Makanya kita di dalam aturan akreditasi
bagaimana SOP apoteker di farmasi itu sebelum memberikan obat dijelaskan satu persatu. Ini obat apa, kemudian bagaimana cara meminumnya, berapa dosisnya, dan kalau terjadi efek samping, itu semua dijelaskan. Nah ini bagian dari kami untuk memberikan pengawasan kepada tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Nah cuman masalahnya ini Mbak, kita perlu memikirkan bagaimana kalau dia di toko obat yang menjual obat bebas itu ya Mbak Togi ya. Ini kan beda sama farmasi, apoteker yang sangat jelas. Rumah sakit sangat jelas, tapi begitu ke toko obat, ini perlu juga dipikirkan bagaimana para pedagang di toko obat ini berperan juga di dalam mengawal agar kita ke depan itu betul-betul aman bagi masyarakat di dalam memberikan obat. Dan itu untuk sosialisasi memberikan pendidikan katakanlah kepada mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi seperti di toko obat itu menjadi ranah Kementerian Kesehatan kan Pak Syahril? Ya, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Oke, berarti itu yang semestinya akan segera dilakukan untuk mencegah hal-hal seperti ini terulang kembali gitu. Betul. Ya Pak Syahril ya? Harus ada kebersamaan dan rasa tanggung jawab yang sama ya, jadi tidak hanya koordinasi gitu ya. Baik. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab. Jadi kami akan mengambil pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman media yang bergabung melalui Zoom ataupun masyarakat yang mengikuti dialog pada siang hari ini. Saya akan bacakan satu pertanyaannya sekarang. Untuk Ibu Togi, untuk BPOM, apakah saat ini BPOM masih meneliti obat sirup anak, berapa yang masih diteliti? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana update rencana lartas pelarangan dan pembatasan bahan baku obat yang saat ini menunggu pembahasan di BPOM? Apakah BPOM menentukan lartas border atau post border dan kapan persisnya akan ditetapkan? Ibu Togi, silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, apakah masih dilakukan, masih diteliti? Iya betul. Ya kami memang sebenarnya tugas rutin juga kami melakukan surveillance mutu ya. Jadi maksudnya penelitian itu kan sampling dan pengujian. Jadi terhadap apapun yang terjadi, apalagi kalau ada laporan dari masyarakat ataupun dari fasilitas kesehatan, tentunya kami akan melakukan terus sampling dan pengujian tersebut. Ya, tapi kalau dikaitkan lagi, kalau misalnya ini harapan masyarakat kan ingin kepastian ada tersedia obat yang dibutuhkan, betul ya. Misalnya kayak tadi yang saya ceritakan, aduh anak saya demam udah sampai 39 derajat gitu ya, kalau dikasih puyer harus sembuh. Nah, sebenarnya itu yang sekarang kami lakukan, benar-benar melakukan verifikasi terhadap produk-produk yang memang akhirnya kita bisa rilis ya. Kalau kemarin pada tanggal 17 November kan dari hasil verifikasi itu ada 126 produk ya. Itu produknya ada untuk obat demam anak, obat epilepsi anak, dewasa juga tentunya, sirup dan sebagainya. Karena memang kebutuhan ya ada, itu sudah bisa kita rilis karena kita meyakini ini aman dan itu berdasarkan data-data, baik itu data-data uji mandiri oleh industri farmasinya maupun data-data secara sistemik yang diberikan kepada kita, misalnya sistem mutunya, apakah dia melakukan audit supplier, apakah dia melakukan uji secara reguler setiap kedatangan bahan baku, produk dan sebagainya, itu semuanya kita nilai. Jadi kita secara hati-hati melakukan penilaian itu. Dan ini sedang berlangsung terus verifikasi, sehingga untuk waktu yang akan datang kita tentunya akan mengumumkan lagi produk-produk yang bisa dianggap aman, yang sudah disimpulkan aman. Ya, jadi ini kegiatan ini masih berlangsung terus. Dan ini penilaiannya secara komprehensif. Dan bagi kami di Badan POM tentunya berharap juga Kementerian Kesehatan nanti bisa merujuk lampiran yang sudah disebutkan itu, sehingga nanti tenaga kesehatan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan bisa dengan confidence menggunakan obat itu untuk diberikan kepada masyarakat yang memang
membutuhkan ya produk-produk atau obat-obat tersebut. Ibu, data Itu, terakhir ada berapa obat sirup anak Ibu yang sedang diteliti sekarang, yang masih diteliti? Iya, ada kalau dari produknya berdasarkan dari data yang kita peroleh dari Kementerian Kesehatan, ada sekitar berapa ya, ada 100-an yang masih ya, tentunya ternyata banyak juga yang memenuhi syarat ya, tapi untuk yang TMS tentunya atau tidak memenuhi syarat itu nanti akan ditindaklanjuti ya. Tapi sementara ini yang kita curigai dan yang paling berisiko sepertinya udah kita sisir ya. Dan selanjutnya yang kita consider memang ternyata memenuhi syarat, kita masih lagi melakukan penilaian. Jadi masih ada cukup banyak obat yang harus Masih kita cukup nilai, banyak ya? sehingga kita rilis, sehingga masyarakat dengan aman bisa terhindar dari risiko seperti ini kan. Kita tentu tidak mengharapkan hal ini terjadi lagi. Ya, Bu Togi, pertanyaan lanjutannya Bu Togi berkaitan dengan pelarangan dan pembatasan penggunaan EG dan DEG itu apakah sudah diteliti? Sudah ada kejelasan soal itu dari BPOM? Iya, baik. Sebenarnya kami langsung dan juga dari kementerian dan lembaga lainnya juga sangat mendukung terhadap hal kebutuhan ini karena memang pengawasan itu tidak bisa secara parsial ya, memang karena obat ini sangat bisa kita katakan berisiko karena bahan kimia. Nah, itu kita sekarang sedang berproses, nanti akan dituangkan dalam regulasi dari Bea Cukai sendiri sudah akan diberikan kepada Badan POM kewenangan itu untuk memberikan izin post border ya. Jadi untuk non lantas post border sehingga jadi lantas post border. Kemudian nanti produk itu bahan baku tersebut, misalnya propylenglikol dan polyethylenglikol yang memang kita impor ya, karena memang belum ada produksinya dalam negeri, itu nanti akan disetujui oleh Bea Cukai untuk dirilis, yang untuk digunakan oleh industri farmasi dalam proses produksi atau oleh distributor itu hanya diberikan kepada industri farmasi dan pedagang besar farmasi. Ya, jadi itu ada KPLI. Nanti kita Badan POM akan memberikan surat keterangan impor, baru nanti akan dirilis oleh Bea Cukai. Jadi sepertinya sudah ada kesepakatan itu dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dan tentunya harus ada ketentuan-ketentuan secara tertulis dulu ya, sehingga kita bisa mensosialisasikan kepada para pelaku usaha sehingga bisa diikuti apa yang menjadi kebijakan atau regulasi tersebut. Baik, terima kasih Bu Togi sudah menjawab pertanyaan dari Tempo ya. Ada pertanyaan lagi berikutnya dari media yang berikutnya dari Detikom, Suci, untuk Kemenkes, untuk Pak Syahril ya. Tadi disebutkan bahwa kasus kematian dan konfirmasi tidak bertambah, melainkan kasus sembuh. Apakah bisa dijelaskan berapa kasus sembuhnya dan per kapan, Dok? Ya, terima kasih. Jadi per tanggal 23 November terdata 27 provinsi ya. Nah, dari 27 provinsi ini setelah ditotal semuanya adalah 324. Dan saat ini yang dirawat masih 11 orang, kemudian yang meninggal totalnya 200, kemudian yang sembuh 113. Nah, yang saat ini kita lihat adalah yang masih dirawat ya. Artinya total pasien ini kan nggak bertambah nih, sudah hampir 2 minggu dia 324 terus. Nah, yang berkurang itu adalah yang dirawat. Nah, yang dirawat itu kan kemungkinannya bisa meninggal atau sembuh, itu saja ya. Artinya tetap jumlahnya 324. Oke. Mungkin satu slide lagi coba. Silakan. Satu slide, Mas. Nah, itu kan bisa dilihat di sini. Ya, ini sebaran provinsinya ya. Ya, ada 27 provinsi dan saat ini yang dirawat masih ada 11, 9 diantaranya dirawat di RSCM ya. Bisa langsung di screen capture oleh teman-teman media ini, bisa untuk dirilis ini ya Pak Syahril ya. Boleh ya. Ya, ini kabar baik, 2 pekan terakhir tidak ada penambahan kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia ya. Mbak, boleh kami tambahin nggak Pak ya?
Silakan. Jadi ini kabar baiknya tadi kan, begitu kita melakukan kajian cepat, penelitian cepat, itu kita setelah menyingkirkan yang lain kan ketemu nih, dugaan yang terkuat adalah cemaran tadi. Ya. Nah begitu kita stop, maka langsung itu tidak ada lagi penambahan, atau pertama menurun dulu. Nah terus setelah itu 2 minggu tidak ada. Artinya ini suatu tindakan yang cepat dan tepat ya bagi kita. Nah selanjutnya ya kita selidiki itu di mana cemaran itu yang Mbak Tobi ya, yang bisa menyebabkan obat-obat itu. Baik, ada lagi yang akan ditambahkan slide-nya Pak Syahril atau cukup? Ya mungkin kalau ini kan intoksikasi ya Mbak Putri, maka salah satu cara pengobatannya satu menghentikan konsumsi itu, yang kedua memberikan antidot ya, penawar istilahnya, antidotum. Jadi 2 hal ini harus dilakukan segera, dan tentu saja masyarakat atau anak-anak tidak boleh lagi minum obat itu sampai dibuktikan oleh Badan POM. Tadi kan ada loh memang obat yang tidak perlu pakai pelarut, yang 4 tadi dia boleh aman ya. Sedangkan dia mengandung itu diteliti lagi mana yang tidak boleh dan mau dilarang ya. Ya, Pak Syahril, pertanyaan yang juga disampaikan banyak pihak ini sebenarnya, apakah kemudian anak-anak kita itu yang sudah dinyatakan sembuh, itu kondisi ginjalnya sudah bisa berfungsi secara sepenuhnya dengan baik, atau masih ada kemudian terapi yang harus dilakukan? Ya, namun sebelumnya kami ingin sampaikan, kenapa kok ada sebagian anak yang tidak kena, atau katakanlah dia walaupun pernah minum obat yang sama tidak, memang satu kadar yang diminum, yang kedua lama yang diminum. Oh iya. Nah kemudian untuk anak yang sudah sembuh, memang kan masih dalam pemantauan kami ya, pemantauan dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan, dan kalau menurut teori bahwasanya keracunan ini kalau sudah memang diatasi ya sembuh total ya, tidak ada gejala-gejala sisa gitu. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Syahril. Kita ke pertanyaan selanjutnya sekarang dari Rakyat Merdeka, Fajar L. Untuk Ibu Togi ya, untuk BPOM. Apa hasil evaluasi BPOM dan apa yang dilakukan untuk mencegah kejadian lainnya? Apakah mereka yang sudah sembuh masih berpotensi mengalami gejala atau keluhan di waktu yang akan datang? Mungkin tadi sudah dijawab juga oleh Pak Syahril ya, pertanyaan yang nomor 2. Saya ke pertanyaan nomor 1 untuk BPOM. Hasil evaluasi BPOM dan apa yang dilakukan untuk mencegah kejadian selanjutnya, kejadian lainnya. Terima kasih Mbak Putri. Sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan, kami tentunya dengan kejadian ini kita melihat bahwa kita mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang harus kita perbaiki, ya, termasuk kita melihat secara komprehensif, baik itu dari pre-market maupun post-market. Pre-market approval itu artinya izin edar ya. Kemudian selama post-market tadi sudah disampaikan, pre-market juga mungkin karena memang saat ini kami sedang juga mereview regulasinya atau standarnya. Dengan kejadian ini mungkin kita akan lihat lagi kalau sebelum-sebelumnya ada percepatan misalnya dalam rangka timeline, mungkin ini yang memang harus harus dilihat lagi, dipastikan lagi bahwa dokumen ataupun data-data itu memang benar, dan apakah industri ini memang bagaimana rekornya, karena hasil pengawasan ini bisa menjadi input untuk teman-teman yang melakukan evaluasi dan memberikan izin edar, ya, yang menerbitkan izin edar. Nah ini, kemudian di post-market tadi sudah dikatakan, antara lain untuk monitoring, monitoring efek samping obat. Kita akan memperkuat, dan kebetulan juga banyak dunia yang ingin membantu dari WHO, dari mana-mana, dari Australia, dari mana sekali, bahwa pencegahan inilah yang penting. Apapun kejadian tidak diinginkan KTB itu harus dilaporkan, karena biasanya pasien itu tidak lepas dari produk. Jadi makanya selalu ada pusat farmakovigilans satu negara, dan apapun yang terjadi harus dilaporkan. Dan ini yang harus terus digaungkan dan bahkan disosialisasikan agar para kolega dokter juga yang ada di ujung tombak pelayanan, ya, di ujung pelayanan itu apapun yang terjadi bisa memberikan laporan jika terjadi KTB ataupun efek samping obat.
Itu beberapa hal yang kami identifikasi dalam hal untuk mencegah hal ini. Terus satu lagi yang saya ingat, karena kita lihat juga ternyata kemarin kami juga sebenarnya karena Badan POM ini selain memiliki tugas ya untuk melindungi masyarakat dari produk risiko dengan adanya ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan berkualitas. Nah, itu juga kita mengidentifikasi ternyata industri-industri yang kemarin ini, yang 5 ini yang udah kita identifikasi produknya tidak memenuhi syarat, ini adalah pada maturity level yang rendah. Masih ada juga yang lainnya. Nah, ini yang kita akan intensifkan karena pembinaan juga penting, karena mereka juga adalah sebenarnya mereka kalau bisa melakukan sesuai dengan regulasi dan standar, ini akan berguna ya atau bermanfaat bagi masyarakat ataupun pemerintah dengan adanya obat yang aman dan berkhasiat bermutu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini akan menjadi perhatian untuk maturity yang suka kita sebutkan bahwa masih ada sekitar sejumlah industri farmasi yang kita tahu memang belum secara maturitas harus ditingkatkan atau belum memenuhi apa yang kita bilang sebagai standar baik ya. Jadi kalau dengan kejadian ini sebenarnya kita juga tidak ingin kalau industri farmasi itu mengalami dampak ya. Karena kita sebagai negara tentu membutuhkan obat itu dan obat itu diproduksi oleh industri farmasi. Industri farmasi tersebut masih banyak yang baik, yang patuh, yang melakukan produksi dengan baik. Nah, ini yang kita juga berharap yang di bawah itu yang tadi kita bilang masih kurang, itu akan kita angkat dan tentunya kalau memang tidak bisa akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi-sanksi yang memang sudah jelas di dalam regulasi, yaitu tindak lanjut terhadap tidak memenuhi syarat ataupun hasil pengawasan. Nah, ini yang menjadi PR kami ya, tadi ada PV dan regulasi dan sebagainya di pre-market, termasuk juga peningkatan kepatuhan industri farmasi. Baik, terima kasih Ibu Togi atas jawabannya. Ada satu pertanyaan terakhir, kita lihat bersama dari Mas Farid dari Tirto untuk Pak Syahril, untuk Kementerian Kesehatan, bagaimana kondisi 11 pasien yang masih dirawat sampai hari ini, untuk detail datanya ini Pak Syahril sepertinya. Berapa laki-laki, berapa perempuan, dari provinsi mana saja, apakah 11 pasien ini sudah memasuki stadium ketiga? Pak Syahril, silakan. Oke, jadi yang masih sisa 11 pasien ini memang hampir ada 10 orang itu masuk di stadium 3 ya. Dan bahkan ada yang sudah lama, ada yang 1 bulan loh dirawat di rumah sakit. Nah, artinya apa? Kalau dia sudah masuk ke stadium 3, stadiumnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, kalau udah 3 berarti dia sudah tidak keluar air kencing pada saat itu, anuri namanya, maka kerusakan ginjalnya jauh lebih parah. Nah, tetapi sebagian besar yang tadi sembuh, walaupun stadium 3 bisa sembuh. Nah, yang 11 ini kondisinya seperti yang saya katakan tadi, ada 10 yang dalam stadium 3. Tapi mohon doa saja ya, semuanya saja, mudah-mudahan upaya dokter-dokter kita dalam menyembuhkan, walaupun butuh waktu lama ya, lebih dari 1 bulan ada yang pasien dirawat itu. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita semua ya. Jadi yang penting bagi kita adalah tidak ada penambahan kasus lagi dan juga angka kematian tidak akan bertambah. Itu yang kita kalau perlu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu 0 ya, 0 kasus ya. Pak Syahril, apakah kemudian sekarang ini memang Kementerian Kesehatan sudah sampai pada kesimpulan final bahwa memang penyebab gagal ginjal akut pada anak ini adalah karena cemaran EG dan DEG, atau masih terus meneliti kausalitasnya? Atau sudah ada hasil finalnya? Ya, supaya saya ingin mempertegas ulang, supaya di masyarakat betul-betul memahami ini. Jadi pada kasus kita yang saat ini, gagal ginjal yang saat ini, yang 324 ini, penyebab terbanyak ya dari yang menyebabkan tadi itu karena memang intoksikasi, Mbak ya. Tetapi sekali lagi, penyebab gangguan ginjal akut atau gagal ginjal akut bisa disebabkan oleh yang lain. Tetapi untuk kasus yang saat ini terjadi, itu memang karena intoksikasi. Ya, nah tentu saja kita berharap
ke depan ini menjadi catatan kita. Nah, kesimpulan itu sudah menjadi kesepakatan dari Kementerian Kesehatan dengan diumumkannya melarang obat. Ya. Nah, tetapi tidak sampai di sana, ini juga ada pertanyaan dari Mas Tio Tempo, itu apakah saat ini ada penelitian? Iya. Jadi Kementerian Kesehatan saat ini melakukan penelitian namanya case control study, Mbak ya. Jadi ada 90 kasus normal yang diteliti, sementara kasus yang sakit 30. Nah, ini sudah 50% terkumpul, membutuhkan waktu. Nah, tentu saja secara ilmiah nanti kita ingin mendapatkan suatu hasil kesimpulan, seperti halnya hipotesis kita tadi, yaitu ada kaitannya antara gagal ginjal ini dengan intoksikasi etilin maupun dietilen glikol. Ya, baik. Terima kasih Pak Syahril sudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman media yang bergabung pada siang hari ini, begitu juga Ibu Togi. Tapi sebelum kita mengakhiri dialog hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan pernyataan penutup. Saya persilakan Ibu Togi terlebih dahulu. Ya, kami tentunya di Badan POM menyampaikan ini ya, rasa empati dan juga berharap tidak terjadi kejadian seperti ini, karena obat ini memang sangat bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan, tetapi di lain pihak memang obat ini bisa memberikan risiko juga sebagaimana yang terjadi seperti ini. Jadi kami mengirimkan doa bagi terus berdoa bagi anak-anak yang sudah kembali ya, dan juga yang masih sakit sebagaimana tadi disampaikan, agar mereka kembali sehat. Ya. Kedepannya tentu Badan POM akan berkomitmen untuk terus meningkatkan perbaikan dalam rangka melindungi masyarakat melalui langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan. Tentunya kita sudah mengidentifikasi apa yang perlu diperkuat ya, antara lain juga kita sedang berupaya untuk mendapatkan dasar hukum berupa Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan, dan juga tentunya kegiatan-kegiatan kami, walaupun sebenarnya kalau bisa dikatakan Badan POM sebenarnya sudah diakui oleh WHO karena kami diaudit setiap 5 tahun sebagai otoritas regulatori obat yang mature, yang fungsional, tapi tetap saja bahwa para pelaku usaha ini memang harus tetap didorong untuk mematuhi ketentuan sesuai dengan standar dan regulasi. Nah, kemudian yang kedua adalah karena kegiatan kami juga adalah sekarang masih berlanjut untuk melakukan verifikasi terhadap obat yang aman. Di samping yang kemarin kami sudah mengeluarkan daftar obat-obat yang obat sirup yang tidak mengandung 4 solven, ada 168, kemudian juga obat-obat yang mengandung solven tersebut tetapi sudah dibuktikan aman dan bermutu. Ya, ada 126 dari 15 industri farmasi. Kegiatan ini akan terus berlangsung dan mudah-mudahan para media yang mungkin hadir sekarang bisa menyebarkan sehingga pertanyaan-pertanyaan, kemarin kebetulan ada rapat dengan pendapat, ada juga yang menanyakan apa obat batuk yang akan kami gunakan, apa obat anak yang akan kami gunakan. Dan mungkin belum semuanya mengetahui bahwa Badan POM sudah mengeluarkan list obat-obat yang aman. Kami tentunya berharap nanti waktu ke depan akan bertahap, akan lagi diterbitkan obat-obat yang dipastikan aman dan bermutu. Dan kami juga berharap Kementerian Kesehatan juga tentunya para tenaga kesehatan yang memang ada di bawah Kementerian Kesehatan bisa juga merujuk kepada lampiran ini sehingga semakin banyak orang yang tahu, atau masyarakat yang tahu bahwa ada obat sirup yang sudah dinyatakan bermutu dan aman digunakan. Terima kasih, mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Togi. Berikutnya Pak Syahril, silakan Pak Syahril. Ya, terima kasih. Untuk kesekian kalinya kami ingin menyampaikan rasa simpati dan juga doa ya kepada anak-anak kita yang kemarin menjadi kasus gagal ginjal akut ya.
dan juga kepada orang tuanya. Yang kedua, ini pembelajaran yang terbaik bagi kita semua, bahwasanya di dunia termasuk di Indonesia sering sekali akan terjadi penyakit-penyakit yang di luar seperti yang kita ketahui, ya, seperti halnya COVID, ya, kemudian hepatitis akut misterius dan sebagainya, termasuk saat ini gagal ginjal akut. Nah, itu membutuhkan bagaimana profesionalitas dari tenaga kesehatan. Dan tentu saja buat teman-teman tenaga kesehatan, kita berharap dengan kasus ini untuk lebih berhati-hati lagi di dalam memberikan suatu obat, ya, terapi dengan maksud tidak terjadi suatu efek samping yang berkelanjutan. Dan tentu saja bagi masyarakat, apotek, dan mungkin juga dokter, tenaga kesehatan untuk bisa menenangkan pasien juga atau masyarakat bahwasanya sudah ada nih obat-obat yang sudah dijamin aman, ya, oleh Badan POM, oleh Kementerian Kesehatan juga, dan ini sudah bisa diberikan. Nah, daftarnya banyak sekali, ada 198 yang boleh, tolong itu hati-hati dilihat. Yang luar itu jangan dilakukan. Nah, terakhir, buat masyarakat, ya Mbak Putri, tentu saja dengan pembelajaran ini, untuk hati-hati lagi, satu untuk menyimpan obat. Jadi kalau habis obat diminum, jangan lagi terlalu lama disimpan, apalagi disimpan tidak dalam suhu kamar, ya, suhu yang seharusnya. Dan juga jangan terlalu cepat juga memberikan obat-obat yang memang tidak indikasinya. Jadi jangan sampai nanti kita menjadi korban publikasi atau promosi dari ya iklan lah begitu, maka tanyalah kepada tenaga kesehatan mana-mana obat yang memang pas untuk diberikan kepada anak-anak kita. Demikian, Mbak, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga Ibu Togi Juni Sutajulu, PLT Direktur Pengawasan Produksi Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor BPOM, sudah menjadi narasumber dalam FMB 9 pada siang hari ini. Dan demikian forum Forum Merdeka Barat 9, FMB 9 pada hari ini. Semoga dialog ini bisa memberikan informasi, bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Dan terima kasih sekali lagi kehadiran para narasumber di Forum Merdeka Barat 9. Terima kasih juga untuk teman-teman media yang sudah bergabung melalui Zoom. Sekali lagi, informasi akurat, data valid, narasumber terpercaya. Saya Putri Ayu Ningtyas, terima kasih. Selamat siang.